warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nurani dari nomor 511 dari program studi Saya namanya Muhammad dari di sini kami akan mewawancarai untuk ditanyain tentang kurikulum sekarang. Saya Pak Yahya dari SDN Sukoharjo. Selama menggunakan kurikulum PKN menurut Bapak, gimana pengalaman mengajar dia? Hukum merdeka kan baru ya, kita sebelumnya kan 14. Perbedaannya kalau 14 kan berupa tema-tema hukum merdeka sudah tidak hampir mirip KTSP. Jadi tapi hukum merdeka fokusnya ke anak, lebih fokus ke anak, kemudian lebih fleksibel tentunya bersama tambahan seperti kelima ya. Jadi nanti anak-anak bisa berkreasi dan sebagainya, nanti bisa menumbuhkan karakter anak menjadi lebih baik di disiplin. Terus selanjutnya, kalau perbandingan dengan tadi 13 yang kita bahas tadi, apa sih perbedaannya Pak? Ya, kalau 14 bertema-tema, jadi segabungan mata pelajaran itu. Kalau hukum kita sendiri, matematika sendiri, bahasa sendiri, gitu. Artinya tujuan berperan masing-masing. Tujuannya paling 15 itu apa? Untuk kalau hukum 13 mungkin per tema, jadi mencakup semuanya. Misalnya dari bahasa Indonesia nanti terhubung dengan matematika, terhubung dengan fisika. Jadi dalam satu satuan itu bisa untuk pakai sehari-hari. Kalau belum buka hampir sama dengan KTSP per rapor, jadi anak lebih fokus. Misalnya belajar matematika, yaitu matematika terus itu, jadi bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau belum merdeka lebih fleksibel, lebih fokus ke anak, dan untuk merdeka itu juga teknologi. Misalnya kalau sekarang kelas 5 ada coding, AI seperti itu tambahan. Kalau di kelas bawah mungkin media pembelajaran ditambah pakai SSD atau pakai layar LED, layar dari TV yang besar tentunya, itu sekarang ada bisa ditambah di situ. Belum merdeka juga ada kokurikuler, jadi soal kurikulum itu seperti itu pelajaran di luar jam pelajaran dan tambahan. Jadi misalnya berkunjung ke museum, misalnya belajar atau di sekolah mengajarkan bahasa gitu. Jadi bisa fokusnya karakter anak bisa terbentuk lebih baik. Kalau mas kita lebih sempurna lah dari belajar. Kalau menurut Bapak itu yang mengajar di kurikulum 13 apa yang lebih benar? Kalau saya pribadi lebih ke kurikulum pendidikan. Jadi untuk karakter anak dulu bisa bentuk. Nah, misalnya minat bakat anak di belajar ini, jadi bisa fokus pada ini aja, bisa kurikulum pendidikan. Jadi kurikulum pendidikan itu tidak harus anak semua fokus ya, harus minatnya di apa itu dimaksimalkan. Terus fokus juga tapi bagus untuk pembelajaran di luar pelajaran bisa menambah pengalaman siswa, misalnya kewirausahaan, populer kewirausahaan kan dipegang, misalnya buka pasar makanan tradisional gitu. Jadi kalau saya jadi lebih bagus kurikulum gitu. Sebenarnya sekolah ini pelaksanaan kelimanya itu kalau kelima yang kan populer, contohnya misalnya kemarin kewirausahaan. Kalau anak kelas 3 kemarin membuat jus, jadi anak-anak bawa bahan-bahannya berbuah, jadi bawa blender dibuat sendiri, terus ditaruh di gelas, nanti dijual.
dijual di depan kelas itu nanti yang beli anak semua itu belajar kewirausahaan ya dagang mandiri ya kalau menjalankan kurikulum pendidikan ini ada kendala apa sih Pak? Biasanya belajar dengan kita apa dalam masyarakat ataupun anak-anak yang seperti tidak mau dilakukan. Kalau kendala biasanya untuk kalau sekolah-sekolah kendala di fasilitas ya sekolah satu dan sekolah lain fasilitasnya beda. Misalnya sekolah daerah kan menurut kurang personal, misalnya kalau di sini misalnya kadang-kadang dari yang internet sering kendala atau mungkin laptop juga kurang, fasilitasnya kurang. Kalau anak-anaknya apa ya, memang beda anak kota sama biasa kampung juga beda, jadi ya kalau beda beda. Anak-anaknya kalau mungkin dijelaskan dengan depan begini, saya dapat jaga dengan fokus. Tergantung anaknya juga. Kalau anak misalnya ya biasa yang nakal misalnya pasti ada, saya kelas pasti ada yang termasuk gitu. Tapi begitu dia mungkin kok belajar kurang, tapi pas P5 bagus, misalnya bagus ya, habis di pelajaran ya P5 nya bagus gitu, jadi nggak pasti gitu. Untuk selanjutnya menurut Bapak, apakah cara ini benar-benar membantu ya Pak? Dan meningkatkan motivasi pembelajaran dari guru. Kalau motivasi menurut saya jadi anak-anak ya bermotivasi karena sebelum merdeka ini kan menurut saya berbasis teknologi kan, jadi misalnya pakai LCD beberapa, jadi anak-anak lebih semangat. Misalnya pembelajaran nanti pakai media kayak di motor video atau apa, anak jadi semangat. Zaman kita ya jadi anak lebih semangat. Ada P5 itu juga semangat juga, misalnya besok kita P5 misalnya bahasa makan tradisional bahwa ini bahwa apa itu anak semangat ya. Jadi ini cukup memotivasi anak untuk ya.